Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Embun Pagi. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi bahagian kehidupan kita, yang menuntun, mengarahkan, dan membimbing kita sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 7. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Ulang mahamu radi pauto-oto, nada si pargonjakon debata, sanga ahana nisuan akon lagi ido sabion." Dalam bahasa Indonesia, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini merupakan tulisan Paulus kepada jemaat Galatia. Jemaat Galatia merupakan jemaat yang baik, namun ada orang yang mengajarkan suatu ajaran yang menyesatkan, di mana ada pandangan yang mengatakan bahwa ketika kita sudah percaya kepada Kristus Yesus, kepercayaan itu sudah cukup dan tidak perlu lagi untuk berbuat baik. Perbuatan baik adalah sebuah kesia-siaan. Oleh karena itu, yang diperlukan hanyalah kepercayaan. Namun diingatkan oleh Paulus agar jemaat di Galatia itu menjadi tidak sesat, karena perbuatan baik dibutuhkan sebagai respon ataupun sebagai penyataan daripada iman kita kepada Kristus Yesus. Orang yang percaya kepada Kristus Yesus dilanjutkan dengan perbuatan baik. Oleh karena itu, kita harus juga mengingat, Paulus mengingatkan pada saat ini, bahwa ketika kita berbuat baik, maka itu akan kita tuai juga kebaikan. Ketika kita berbuat jahat, maka kita akan menuai kejahatan juga. Oleh karena itu secara sederhana dia mengatakan, apa yang ditabur itu yang dituai. Secara hukum pertanian itu sangat jelas. Ketika kita menanam padi, maka kita akan menuai padi. Ketika kita menanam cabai, maka yang akan kita tuai adalah cabai. Sedangkan kita menanam apa yang baik itu, terkadang akan tumbuh sesuatu yang ketidakbaikan. Namun sebagai orang yang percaya harus menabur sebuah kebaikan dalam hidupnya, sehingga dia akan menjadi menuai kebaikan juga. Pada firman Tuhan di dalam ayat selanjutnya, pada firman Tuhan pada saat ini dikatakan ayat 9, "Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Jika kita berbuat baik, konsisten untuk melakukan kebaikan itu. Karena mengapakah sebagai orang percaya sudah melakukan kebaikan? Karena dia sudah pertama terlebih dahulu menerima kebaikan daripada Allah di dalam hidupnya. Dengan kebaikan yang dia terima, maka dia menyalurkan kebaikan juga kepada orang di sekitarnya. Kebaikan terkadang direspon dengan ketidakbaikan. Oleh karena itu dikatakan pada firman Tuhan, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Lakukan kebaikan itu dengan secara terus-menerus. Jangan menjadi putus asa. Jangan menjadi lelah. Jangan menjadi jemu untuk berbuat baik itu. Namun tetap melakukan kebaikan di dalam segala keadaan. Pada ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Selagi masih ada kesempatan bagi kita, mari berbuat baik untuk semua orang. Kalimat selagam masih ada kesempatan merupakan sesuatu nyanyian yang sangat indah pada saat ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Selagi ada kesempatan, lakukan segala kebaikan.
Karena ada waktunya kita tidak bisa lagi untuk melakukan kebaikan itu. Bisa oleh karena waktu, bisa oleh karena keadaan, bisa oleh karena situasi yang terjadi. Maka di dalam kesempatan yang ada, tetaplah taburkan kebaikan kepada semua orang. Saudara terkasih, taburkanlah kebaikan kepada anak-anakmu. Karena ada waktunya dia akan berpisah dengan engkau, dan engkau tidak bisa lagi untuk melakukan seperti yang engkau harapkan. Taburkanlah kebaikan kepada keluargamu, kepada suamimu dan kepada istrimu. Karena ada waktunya engkau tidak bisa lagi melakukan itu, dan tidak akan bisa, disesali pun tak akan guna. Dan lakukanlah kebaikan kepada orang-orang di sekitarmu, kepada tetanggamu, kepada kerabatmu. Karena akan ada waktunya engkau tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, selagi ada waktu, lakukan kebaikan. Mari kita mengingat apa yang dikatakan oleh Paulus pada firman Tuhan hari ini, yang mengingat kita, menggugah kita untuk jangan sesat, bahwa kebaikan itu perlu dilakukan, kebaikan itu harus dilakukan. Selagi ada kesempatan, lakukanlah kebaikan untuk semua orang, sehingga dengan kebaikan yang engkau taburkan, orang akan merasakan kebaikan Kristus Yesus melalui orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, yang menyatakan kebaikan itu di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari jangan sesat, tetap lakukan kebaikan selagi ada kesempatan. Kita bersatu. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami untuk melakukan kebaikan di dalam segala keadaan. Biarlah firman ini mengingatkan kami bahwa berbuat baik adalah sebuah kewajiban bagi kami sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Karena Yesus sudah terlebih dahulu melakukan kebaikan bagi kami di dalam kebangsataan. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa, biarlah umat yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, Engkau tuntun, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan agar tetap mengalirkan kebaikan selagi ada kesempatan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan firman ini, tambahkan rezeki mereka, tambahkan sukacita mereka. Biarlah Yesus Kristus melimpahkan berkat-Nya dengan berbagai cara dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus